Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Ini kita akan masuk pembelajaran yang ke-6 di tema ke-6 subtema 1. Mari kita belajar membaca terlebih dahulu. Namun sebelum kita mulai pelajaran topik ini, yuk kita buka pelajaran kita ini dengan berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kan halaman 36. Rani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Jadi selama kita menjadi siswa, kalau ada tugas ya kita harus selesaikan dengan baik, karena itu termasuk tata tertib sekolah. Misalnya Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Begitu juga anak-anak Bapak, anak-anak yang rajin, tertib, disiplin ya. Tugasnya selalu dikerjakan tepat waktu. Iya. Nah, di sini ada puisi nih ya. Puisi. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Di tema 6 kita banyak belajar menulis huruf tegak bersambung ya. Huruf tegak bersambung. Anak-anak harus perhatikan saat menulis ya. Nih, saat menulis hurufnya yang rapi nih, kayak gigi susu ya, rapi. Yang mempunyai tiang ke atas sejajarkan tiangnya ya. Yang mempunyai ke bawah, akar ke bawah, sejajarkan akarnya ke bawah ya. Iya. Contohnya di sini ada sebuah garis ya. Nah, sejajarkan. Nah, misalkan ini M nih, naikin. Nah, M huruf besar. Mau taruhnya di mana nih? Ini sejajarkan. Nah, kemudian misalkan E, sejajarkan ini E ya. Sejajarkan. Atau mau naikin ke atas dikit lagi. Ini biasanya di buku elok tidak seperti ini, garisnya beda lagi ya. Nah, ini M, kemudian E sejajarkan dengan ini. Nah, N samakan dengan E ya. Y, nah, samakan. Kemudian akarnya sejajarkanlah. Nah, gitu ya. E, L naikin, samakan dengan atau di bawah L nggak apa-apa, bawah M ya, akarnya. Nah, menyele, nah, F nya samakan. Nah ya, nah, samakan. K nya samakan dengan L. Ini cabangnya sejajarkan. A-nya sama. Begitu ya.
Jadi penulisannya mana yang sejajar ya. Nah, ini yang ke bawah ke atas sejajarkan ya. Kemudian N ke dan cabangnya yaitu ya S samakan A. Nah, nanti kalau tulisannya seperti itu akan kelihatan rapi. Bagaimana caranya? Caranya ya harus banyak berlatih. Nah, tiap hari berlatih menulis elok ya. Iya, jangan mengandalkan komputer. Kadang-kadang kita itu malas menulis tulisan yang elok. Alasannya, wah sekarang kan sudah ada komputer Pak, nggak boleh seperti itu ya. Nah, maka tugas kalian kita baca dulu halaman 37. Nanti tugasnya apa ya? Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Jadi ada tugas mandiri atau individu, ada tugas kelompok. Tugas individu tugas yang diselesaikan secara mandiri sendiri-sendiri ya. Kalau tugas kelompok tugas yang diselesaikan secara bersama-sama. Nah ini nanti kalian tulis dalam buku elok jawabannya. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Nah, tugas sekolah Lani terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok boleh. Nah, atau membuat puisi misalkan. Tugas sekolah Lani diantaranya membuat puisi, mengerjakan soal. Nah, atau tadi jawabannya tugas sekolah Lani ada tugas secara individu dan ada tugas kelompok. Bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Lani melaksanakan tugasnya dengan baik. Iya, dengan baik. Atau Lani melaksanakan tugas individu secara mandiri. Lani menyelesaikan tugas kelompok bersama-sama teman. Nah, begitu. Jadi nomor 1 jawabannya nanti ditulis. Yang menjadi tugas sekolah Lani adalah tugas individu dan tugas kelompok. Ingat-ingat tuh yang jawabannya nanti tulis dengan huruf tegak bersambung. Kemudian nomor 2, tugas individu Lani diselesaikan secara mandiri. Tugas kelompok Lani diselesaikan bersama teman-temannya. Nah, itu ya, ditulis dengan tulisan tegak bersambung seperti ini. Dan nomor 3, sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Ketika mengumpulkan tugas dikumpulkan dengan tepat waktu. Iya, tepat waktu. Atau tugas dikumpulkan dengan sopan. Tugas diselesaikan dengan tepat waktu. Tugas selalu diberi identitas dan sebagainya. Kalian boleh pilih bahasa kalian. Jadi tugas hari ini adalah berlatih menulis huruf tegak bersambung dengan jawaban di soal nomor 37 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, 2 dan 3. Nulisnya di mana? Di buku elok ya. Tuh. Selanjutnya kita lanjutkan tuh, kita amati gambar ini. Apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Yo, coba. Ini gambar Lani sedang memberi makan ternaknya, memberi makan kelincinya. Makanan apa yang diberikan Lani untuk ternak kelincinya?
wortel. Jadi misalkan dari gambar ini disuruh membuat pertanyaan, apa makanan kelinci? Wortel, misalkan seperti itu ya. Boleh. Nah, selanjutnya anak-anak lihat halaman 41 tuh, ada timbangan kodok, namanya timbangan kodok karena bentuknya seperti kodok. Timbangan kodok salah satu timbangan duduk yang sering ada di pasar untuk menimbang sayuran seperti wortel, kacang dan sebagainya. Lah, kemudian untuk menentukan berapa beratnya, nah ini di sini dikasih timbangan ini ya. Bandul 1 kilogram. Nanti setelah diisi begini, timbangannya sampai ke sini, tek, nah, berarti 1 kilo. Ini saat ini diambil, bandulnya diambil, isinya diambil. Ini posisinya sejajar. Posisinya sejajar. Nanti ini diisi, kalau ini diisi pakai timbang bandul, ini kosong, ini akan naik posisinya. Nah, akan naik, ini turun. Nah, tapi ini kosong, ini ada ininya tapi kosong, kosong isinya akan sejajar. Nah, ini sudah 1 kilo. Kalau pas 1 kilo, ini nanti lidah timbangannya akan nempel ke sini. Nah, itu 1 kilo. Nempel saja cukup, nggak usah tekan bentur nanti kelebihan. Ya, kalau kelebihan nanti akan rugi pedagangnya. Kenapa rugi? Karena pedagangnya juga belanjanya pakai kiloan. Kalau setiap menimbang harus tek mantep, nanti belanja gula 1 kintal atau 1 kintal setelah ditimbang sekilo nggak jadi 1 kintal ya, berkurang. Nah, kurangnya cukup banyak, nanti repot kan, rugi. Ini kurang, ini berarti 1 kilo ya. 1 kilogram ini berapa? Ini 1 kilo berarti 3 kilogram. Ini 1 kilo sebanyak 5 berarti 5 kilogram. Ingat ya, itu namanya timbangan kodok. Jadi tugas anak-anak hari ini adalah menulis tegak bersambung halaman 37. Iya, itu saja tugas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat, tetap pesan bahasan ya, banyak baca karena Bapak tidak bisa bantu banyak untuk mendampingi anak. Banyak baca, jangan banyak main HP, hindari kerumunan, jaga kesehatan, gunakan masker saat bepergian dan cuci tangan selalu dengan sabun dan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.